Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Yang datang nih, si Wulan, si Tika, Azra. Ya, silakan buka videonya ya. Pak. Siti Atika udah mandi udah. Siti Atika Udah, Pak. udah. Wulandari udah mandi. Udah, Pak. Wahyu Udah, Pak. udah atau udah? Udah. Patrick, Udah, Pak. si Ramanisa Belum, Pak. belum mandi sekarang ya. Mandi dulu ya. Mandi dulu, saya remove dulu nih. Mandi dulu ya, mandi. Si sebelah gini. Si Sika udah mandi. Belum, Pak. Hah? Udah mandi belum? Belum, Silka? Pak. Hah? Udah mandi belum? Belum, Pak. Gak jelas suaranya. Silka, yang jelas suaranya. Coba di handsetnya dibuka deh. Udah mandi belum? Itu udah mandi belum, Silka? Belum, Pak. Apa tuh? Udah mandi belum? Handsetnya coba dilepas, handsetnya dilepas saja, handsetnya coba lepas. Udah mandi? Belum, Pak. Mandi dong, mandi dulu. Mandi ya, saya remove dulu nih. Mandi dulu. Mandi. Si Sadam udah mandi? Udah, Pak. Amalia? Sudah, Pak. Si Siti Jumiati udah mandi? Sudah, Pak. Revi? Sudah, Pak. Maila Sofa? Sudah, Pak. Si Diliana udah mandi? Sudah, Pak. Si Retno? Sudah, Pak. Si Endang? Sudah, Pak. Nabila? Sudah, Pak. Si Azra udah mandi? Udah, Pak. Apa? Susah apa? Sudah mandi belum? Udah, Pak. Udah nggak jelas. Buka handsetmu, nggak jelas. Itu juga sama tuh, nggak jelas tuh. Sudah mandi itu belum? Tes. Udah, Pak. Udah mandi belum? Jangan handsetnya buka, handsetnya buka, handsetnya dilepas saja. Handsetnya. Udah mandi belum? Sudah, Bapak. Udah, kan jelas tuh. Adinda, Sudah, Pak. Indonesia, Belum, Pak. mandi, sorry muru, mandi dulu ya, mandi, udah mandi ya. Tika, Sudah, Pak. udah. Ramanisa udah tadi. Nada, Belum, Pak. Saya lagi sakit, jadi nggak mandi. sakit apa? Saya habis booster, Pak. Oh, coba cuci muka aja, kelihatan wajah belum cuci muka aja. Cuci muka ke sabun. Cuci muka ke sabun kelihatan nggak adanya, jangan itu. Saya remove dulu, cuci muka ke sabun. Farhan, mandi. Belum, Pak. Mandi dulu, mandi ya. Mandi. Si Dinda udah mandi? Sudah, Pak. Farhan suruh mandi Farhan deh, kamu mandi. Si Dinda udah, si Endang? Kamu udah mandi? Tadi udah, Pak. Hah? Tadi udah ditanya, Pak. Udah. Video mana nih videonya? Saya pakai 2 device, Pak. Ini nih ya. Dia belum mandi itu seribu dulu sementara sampai dia mandi. Mandi silakan masuk lagi ya. Masa nggak mandi? Saya buru-buru mandi ini. Nggak mandi ya. Kelihatan di wajah kalau mandi itu wajahnya nggak cerah ya. Ini usah bohong sudah ya. Nah, oke, yang sekarang sisa sudah mandi aja. Kita foto dulu ya. Ini foto untuk yang mandi aja ya. 1,
Ini para yang sudah mandi. Endang buka fotonya, buka. Endang. Pak, saya 2 device, Pak. Oh iya ya. Oke, satu ya. Nih, ini sudah mandi nih. Si Wayu nggak ada cahaya ya. Itu 1, 2, 3. Senyum ya. 1, 2, 3. Senyum ya. 1, 2, 3 ya. Saya kasih di grup ya sebentar ya. Mana grup ini? Grup Manis Rabu Kamis ini Kamis. Oke. Sudah ada masuk di itu di apa? Sudah masuk di grup belum? Halo? Sudah masuk ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang saya mau share apa? Materi ya. Materi. Bentar ya. Tuh. Bisa screen itu apa materi. Kelihatan materinya. Aduh. Sudah, Pak. Udah. Udah batuk saya. Mana materinya? Ini saya buka itu. Buka itu. Ini gini. Nah, baru ini. Kira kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada hari ini saya akan menjelaskan, kita diskusi nanti mengenai risiko kredit. Ya. Itu perlu sampaikan juga, saya harus bahas soal di buku Saunders itu ya, karena soal ujiannya banyak di situ ya. Jadi saya harus bahas juga soal di setiap chapter itu. Jadi soal bisa dijawab, kalau sudah baca bukunya bisa dijawab soalnya. Enggak susah soal. Lebih susah intermediate. Bisa soal-soal cost counting pada soal risk management. Lebih susah soal audit ya. Susah juga soal pengantar akuntansi lebih susah pada risk management ya. Jadi bisa jawab itu semua pertanyaan itu. Nah, risiko kreditnya lah, ini risiko yang paling ini ya, paling telak nih, paling bikin bank itu jadi collapse ya. Ada risiko lain yang bank jadi collapse itu seperti risiko market risk ya. Itu pun hanya market risk itu jarang, paling di Indonesia ada itu Bank Duta, itu trading di pasar uang, kemudian juga di Bearing Bank ya, di Singapura, pusat di London, sudah 200 tahun umurnya, itu collapse ya. Tapi bank yang collapse karena kredit macet itu luar biasa banyak ya. Kita tahu waktu krisis moneter tahun 1997 sampai 98 itu banyak bank tutup karena kredit macet. Salah satu penyebab krisis juga karena kredit macet itu.
Itu akumulasi. Macet itu sebenarnya sudah sejak tahun 90-an ya, 90-an. Mulai sejak regulasi perbankan, di mana bank itu berusaha untuk tumbuh dan berkembang ya, dan pengen growth-nya lebih tinggi, dan mungkin kontrol dari bank sentral mungkin tidak seketat sekarang ya, banyak toleransi ya, sehingga kredit diberikan ya banyak enggak bagusnya gitu, dari sisi yang pemberi pun yang minjamnya juga enggak ada merasa punya kewajiban, yang meminjamkan dari bank juga enggak ada rasa untuk bagaimana kredit sehat ya, baik ikutan dalam kejebak dan suasana kredit macet ya. Itu menyebabkan terakumulasi 9798 meledak itu. Di samping itu juga karena memang kurs kita itu kan kurs kita kurs mengambang, jadi sebenarnya diatur bukan pasar ya. Sekarang kurs kita pasang pasar, itu kan diatur pemerintah kurs rupiah. Jadi sehingga misalnya kurs rupiah itu harus 1.900, naiknya sedikit ya. Saya pernah lihat data kurs itu, apresiasi kurs itu enggak ya stabil, apresiasinya satu tahun itu 1%, 2% naiknya. Jadi bukan rupiah naik, jadi dolar naik, dibikin smooth naiknya itu, ya, tidak bergejolak. Tapi upaya itu kan luar biasa menguras devisa kan Bank Indonesia harus operasi pasar terus ya. Jadi lama-lama nggak kuat itu, nggak kuat. Akhirnya dilepas pasar ya, pasar udah meledak dari 2.300 lah, langsung 5.000, langsung 8.000, 9.000 sampai 14.000 sampai 16.000 rupiah itu melemah ya. Harga dolar itu meningkat terus ya. Dalam waktu setahun rupiah itu dari 2.300 sampai di atas 10.000, luar biasa itu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan orientasi ekspor kaya mendadak ya, perusahaan orientasi impor bangkrut ya, susah ya. Nah itu sehingga limbung banyak perusahaan yang jatuh ya. Tadi macet bukan karena kinerja kurang, tapi moral hazard. Sekarang macet benar-benar macet karena kondisi itu tidak sehat ya, udah macet. Nah, sekarang jadi keseimbangan kan 14.000-an, karena kurs itu yang penting stabil, bukan tinggi rendahnya itu. Stabil penting. 14.000 boleh tapi stabil, itu masalahnya. Nah, kalau nggak stabil itu pada kepastian tuh. Importer juga pusing, investor di luar negeri juga ragu-ragu investasi di Indonesia karena kurs nggak stabil. Jadi nggak bisa sekarang 14.000, bisa nggak turunkan 8.000? Oh nggak bisa, teriak lain. Kalau turunkan 18.000, ya eksportir teriak. Kalau naikkan kurs dari 20.000, importer teriak. Ya, jadi nggak bisa. Ya. Saya banyak dua sisi itu. Sehingga ya betul-betul parah. Sama kondisi COVID 2020-2021. Ini sama kemarin seperti krisis moneter tahun 97-98. Artinya dalam kondisi moneter itu perusahaan itu udah nggak kekaruan juga ya. Itu pemicu aja. Kekaruan juga, udah banyak macet juga sebenarnya. Bukan macet karena moneter, krisis moneter enggak ada hubungan itu. Kalau macet udah picu itu pemicu aja. Sama seperti COVID. COVID itu pemicu aja sebelum COVID. Itu udah melemah itu. Bank susah memberikan kredit kepada pengusaha. Ekonomi itu sudah lemah. UKM nggak bisa bergerak. Itu pun COVID, sebelum COVID. 2018-19 itu turun terus. Ya. Tambah COVID ya, udahlah ada di kambing hitam COVID. COVID itu tengok penyebab segala. Padahal enggak. Ya. Sebelum COVID pun sudah ekonomi sudah juga. Turun ya. Saya beberapa kali ke bank nanya orang bank, susah. Bank besar itu susah jadi kredit. Kualitas melimpah di perbankan itu. Kredit susah dicarikan, susah diberikan. Padahal nggak mau. Kalau menerima kredit itu.
Karena lesu, dah beli lesu, ya lesu, ya lesu. Itu jadi COVID itu pemicu aja. Nah sekarang nggak tahu nih, mudah-mudahan kondisi ekonomi baik ya, baik. Dan kan risiko kredit itu terkait dengan kondisi ekonomi ya. Kalau GDP-nya naik, NPL turun tuh. NPL turun. Kondisi GDP-nya turun, NPL naik, ibu negatif. Ya. Jadi kalau soal meneliti NPL-nya hubungannya positif dengan GDP, nah itu penelitiannya nggak benar. Sampel kurang, yang salah, ada salah input sebagainya. Yang jelas sampel kurang. Bisa contoh bisa sampel bank-bank besar aja, dicampur di bank lain, dia pasti nggak keluar hasilnya. Jadi nggak pengaruh mulai. Harus pengaruh. Ya. Tapi kalau sampel banyak, itu yang itu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa lah. Jadi kita akan jelaskan kualitas dan jenis loan. Kualitas itu kalau kredit itu berkualitas kalau pokok dan bunga diterima tepat waktu, itu kualitas. Itu kualitas. Itu kurang kualitas kredit itu. Di si bank ya, si bank. Bank kan. Kalau seandainya ternyata kredit itu macet itu nggak bayar, berarti kualitas rendah. Itu indikator kualitas dari kredit itu. Saya menjelaskan perhitungan return on loan. Return on loan ini kenapa perlu dihitung? Karena pendapatan dari kredit itu oleh bank tidak hanya dari itu, tidak hanya dari bunga aja, bunga kredit bank. Misalnya kalau kredit bank itu bunganya 10%, pendapatannya 10% kali pokok. Enggaknya itu, ada banyak lagi yang lain. Ya. Sehingga bisa jadi bunga kredit 12%, tapi pendapatan return on loan kredit itu sebenarnya 18% bisa juga. Ya. Lebih tinggi daripada bunga kredit. Jarang yang return on loan itu lebih rendah pada suku bunga kredit, jarang. Suku bunga kredit 12%, tapi return on loan-nya 11%. Nah, itu jarang. Ya. Jarang. Nggak mungkin nih, nggak mungkin. Ya. Ini juga menjelaskan berbagai model yang digunakan dalam pengukuran kredit risk secara individu. Ya. Jadi ini risiko itu individu maksudnya pada masing-masing debitur. Karena kita mengukur risikonya. Kalau kita mengukur banyak debitur, usaha bank itu ya, cabang itu banyak macam-macam itu. Kredit investasi, modal kerja, konsumsi, banyak itu. Nah, kita lihat berapa sih risiko kredit secara portofolio. Portofolio itu nanti di chapter setelah ini, kalau sudah mau bahas itu boleh. Saya nggak bahas ini. Karena portofolio itu kan kalau suatu individu termasuk portofolio tahu lah. Karena dia banyak mengadopsi ilmu manajemen keuangan, ilmu portofolio. Di konsep sama seperti itu. Jadi kalau di Indonesia di buku investasi, kadang Gruber itu mirip seperti itu. Portofolio ada di buku investment di Gruber. Kalau di buku manajemen keuangan, corporate finance di Karang Ross itu ada juga sih, tapi yang paling dalam itu di investment. Nah, jadi kita bahas nanti isinya kualitas dan jenis loan ya. Kemudian tingkat pengembalian loan, return on the loan, dan berbagai model pengukuran default and credit risk individu ya. RAROC itu risk adjusted return on capital model. RAROC ini melihat sejauh mana pendapatan net margin ya. Pendapatan net margin dari suatu kredit dibandingkan dengan penurunan nilai dari kredit itu karena kredit macet. Berapa? Jadi pembaginya itu. Jadi contoh misal kalau base rate kredit bunga itulah 10%, suku bunga kredit adalah 12%, berarti net ini dihitung 2%. 2% kali pokok nanti dibagi dengan dibagi jumlah penurunan nilai dari kredit itu karena dia macet.
Ya, bisa nilai tadinya 100 karena ada default itu turun jadi 80. Nah 20 itu jadi ada turun 20 itu kita bagi. Itu yang rarok gitu. Rarok ini biasa dibandingkan dengan dibandingkan dengan ini ROE. Jadi kalau ROE bank itu bisa bank BNI menerima permohonan calon debitur ya, debitur. Nah, salah satu alat untuk physical study itu rarok ya. Jadi ada salah satu banyak lah yang rarok ini. Jadi sama ke dokter itu kalau meriksa pasiennya kan tidak satu alat. Yang pertama stetoskop dulu ya, dicek perutnya panas. Jadi pasien curiga kan ya, dicek lagi alat yang paling canggih di ronsen di ronsen RMI itu lepas ya di RI apa namanya. Nanti kalau enggak terakhir itu operasi. Operasi itu tindakan terakhir. Ya. Jadi kalau kita di bank itu kalau menganalisis calon debitur itu tidak hanya alat, satu alat digunakan. Ya. Alat terakhir apa? Kita investigasi, wawancara ke tempat. Kita kumpulan semua alat analisis, kita analisis secara tertulis ya, berdasarkan dokumen-dokumen diberikan. Nggak juga puas, kita datang ke lapangan, kita wawancarai semua itu. Kita lihat kondisi pabrik yang kita biayai itu seperti apa. Ya. Ini salah satu alat untuk melihat apakah calon debitur itu bisa terima apa enggak. Satunya menggunakan risk adjusted return on capital ya, model. Ya. Sekarang kita lihat kualitas dan jenis kredit ya. Ya. Kualitas kredit yang buruk itu rasio NPL-nya tentu saja tinggi ya, rasio non performing loan. Jadi non performing loan adalah kredit yang non performing itu yang bermasalah ya. Kredit bermasalah. Jadi bagi jumlah kredit yang bermasalah itu tergantung kolektivitas. Jadi kualitas itu tergantung kolektivitas, dikelompokkan. Ada 5 kelompok itu. Satu kelompok kelompok lancar ya. Lancar itu dengar ya. Oh ya nunggak ya, tapi di bawah 3 bulan nama perhatian khusus. Kelompok kedua. Kelompok ketiga kalau dia di atas 3 bulan ya, sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Itu kurang lancar. 3-6 bulan. Tapi 6 bulan sampai 9 bulan itu diragukan kalau kelompoknya. Di atas 9 bulan sampai 9 di atas raguan itu sampai 9 ya. Ya. Jadi cek lagi deh. Di atas itu macet. Di atas 9 bulan macet. Ya. Macet itu kualitas. Jadi kalau makin macet makin rendah kualitasnya. Kenapa? Potensi bank itu mendapatkan bunga dan pengembalian pokok kan mungkin probability-nya makin rendah potensi itu. Sehingga kualitasnya rendah. Ya. Jadi kualitas kredit itu bukan dilihat dari debitur yang megah ya, yang sukses, tapi nggak bayar utang ya, nggak berpokok bunga, berarti dianggap kualitas rendah itu. Itu banyak tahun sebelum krisis moneter itu tahun 1998 itu saya kerja di bank. Nah, itu banyak sekali. Dia macet tapi perusahaan tetap jalan. Ya seperti biasa, pabrik tetap nyala, kemudian kalian tetap bekerja seperti biasa, order tak masuk, tapi macet. Ya. Habis itu dimacetkan benar, dipindahkan aset itu ke perusahaan lain, milik dia. Itu modus itu. Ya. Modus. Ya. Sekarang mungkin nggak ada gitu. Dulu itu. Karena kebetulan saya nggak di dalam bank itu sih, jadi saya nggak tahu ya. Jadi perlu problem sendiri karena NPL yang buruk itu dampak ke likuiditas. Kan bank nggak menerima uang dari itu, dari bunga kredit, sehingga cash nggak masuk. Sehingga kalau dia mau bayar penaikan tabungan itu dari penyetor tabungan sebelumnya, ya itu bahaya, bukan dari hasil bagian bunga, ya tapi dari hasil setoran penabung sebelumnya. Kalau punya deposito saya tarik ya,
Bisa salib 1M. Pasti bank tu nggak ngasih hari itu. Pak tunggu Pak 2 hari lagi. Kenapa? Karena cairkan duitnya. Ya. Karena di bank itu kan dananya cuma GWM berapa? Wajib minimum. 8%. Itu 8% dari ketiga itu. Terus bayangkan aja kalau semua narik ya ras oleh bank. Jadi ya, yang dampak dari NPL yang tinggi itu jadi solvent tidak bisa memiliki kewajiban. Kewajiban jangka panjang. DPR jangka panjang. Kemudian kapital and net worth yang mempengaruhi prospek growth and ability to compete dengan lembaga keuangan domestik dan internasional. Itu udah pasti karena nggak punya uang. Ya. Dana nggak cukup mau bikin ini dana nggak ada. Ya. Itu hati-hati. Kalau ada duit di bank itu nggak bisa bergerak. Kalau ada duit di perusahaan nggak bisa bergerak. Kecuali konsultan ya, konsultan nggak perlu apa fasilitas. Konsultan di kantor di mana aja tuh. Tapi kalau di bank kan perlu uang. Jadi kasus krisis moneter tahun 97 sampai 2000-an itu karena hampir naik ya, yang berdampak opennya bank tutup. Ya. Tutup itu. Jadi ya ada problem dari credit quality ya. Jadi selama awal pertengahan 90 ya, 90 peningkatan NPL bank-bank besar dan kualitas kredit secara keseluruhan. Ya. Ini selalu meningkat terus ya sampai 2000-an sampai tahun 2000-an. Ya. Jadi maka krisis moneter itu hanya pemicu aja. Tapi sebelumnya 90-an udah meningkat terus kredit macet. Keprihatinan akhir 90 di atas pertumbuhan kredit mobil dan kartu kredit kualitas rendah karena kualitas standar pinjaman. Jadi dalam 90-an itu ada kasus kredit macet, kartu kredit macet ya. Terus setelah pinjaman, kualitas setelah pinjaman ya. Bisa tanpa uang muka juga bisa minjam ya. Kan dulu tanpa uang muka bisa minjam. Beli motor tanpa uang muka, ini wow. Masalah, enggak masalah banyak yang pinjam kredit ya untuk motor. Itu kasus Enron yang mengguncang dunia. Enron mengguncang dunia itu. Enron di krisis moneter itu. Enron ini itu rekayasa laporan keuangan oleh kantor akuntan publik ya. Bekerjasama akuntan publik. Sehingga yang dibohong itu karyawannya. Nah, direksi itu kan CEO itu dikasih ESOP oleh pemilik ya. ESOP itu employee stock option ya. Dari ESOP itu si direksi ini berusaha untuk merekayasa laporan keuangan sehingga saham dia di bursa itu naik terus. Jadi dikasih hak opsi untuk beli saham perusahaan di kemudian hari. Tadi maaflah laporan keuangan dibikin hebat ya. Hebat sehingga harga saham naik terus. Nah, setelah ketahuan itu ya. Kalau dia harga saham naik terus lama-lama harga saham itu jauh di atas fundamentalnya Enron itu. Ya. Saham terus juga ke siapa itu. Ya. Nah, sehingga ketahuan langsung jeblok harga saham Enron itu parah menurut ya. Itu menyebabkan ketidakpercayaan dari publik. Enron. Satu kuntannya juga ditangkap. Tangkap bukan dalam rangka kena nyusulan perubahan, tapi penipuan. Penipu melalui publik. Banyak publik yang tertipu dengan investasi di saham Enron itu. Padahal sahamnya banyak saham tidak mencerminkan kondisi real dari hasil Enron. Nggak bisa kalau perusahaan itu direkayasa apapun, itu masalah cash kan. Misalnya kalau rugi terus, kan cashnya nggak ada, berkurang. Kalau dikatakan dia bagus kinerjanya, lama-lama ketahuan kalau tidak demo buruh demo itu karena gaji nggak dibayar. Nah, ketahuan di situ. Ya. Coba pinjam utang, terus sampai kapan dia pinjam utang ya? Dengan gede sekali.
Ketahuan itu. Sama sudah mandi Pak, tapi aja kusut aja, nggak bisa, ketahuan juga. Ya. Jadi dan sudah Sarga tidak jujur ya. Mandi belum Pak, jujur banget tuh. Jujur. Nah, harus jujur itu. Jangan biasakan untuk berbohong ya. Karena kalau berbohong itu bisa jadi menteri, bisa jadi presiden sekarang. Ya. Tapi jangan seperti itulah, seperti itu. Kita jujur aja apa adanya dan bekerja tanpa itu. Maka hati-hati kalau kita jadi direktur di perusahaan, hati-hati ngomong ya. Hati ngomong kalau mengatakan ini perkiraan kemungkinan, tapi lihat aja nanti itu lebih bagus daripada yakin. Kan bisa diperoleh dalam sekian dan sekian, yakin tegas, nggak ada kata-kata insya Allah, tidak ada kata-kata kemungkinan, habislah dia nggak berbohong sama publik. Itu kan masalah bahasa itu. Biasa kalau dia kalau dia mau bicara, kalau belum yakin dia nggak ngomong. Ngomong yakin. Yakin di mana, di tingkat apa kinerja dari timnya kan, timnya. Udah tuh 2020 ya. 2020 ya. 2020 itu NPL naik dari 3,13 jadi 3,2%, itu sudah heboh. Waktu krisis moneter, NPL itu bisa 30 sampai 80%. NPL. Tapi sekarang NPL dari 3,3% sampai 32 udah heboh. Ya. Padahal nggak ada apa-apa dengan krisis itu. Ya, NPL net turun tipis dari 1,13% jadi 1,12. Ya, persen pada periode yang sama. Tidak bahwa jenis risiko kredit baru terkait dengan jaminan pinjaman dan aktivitas off balance sheet. Di pinjaman itu kan memberikan itu apa? Contoh seperti bank garansi dan sebagainya. Nah kalau dia nggak bayar, nasabah yang bayar. Ya, kepada pihak ketiga. Nanti cuma dibayar itu jadi kredit bagi nasabah itu. Kredit yang itu banyak kasus tempat saya itu. Misalnya dikasih bank garansi. Ya. Bank garansi dia terikat kontrak dengan kontraktor proyek untuk membangun jembatan misalnya. Minta ke bank garansi, kan kita kasih bank garansi. Kalau nggak dikasih nanti perawatan turun, dia nggak mau bayar kredit, dia bisa dibeli betul tuh. Kita kasih lah. Ya. Garansi itu banyak curang juga itu, baik di perbankan ataupun di debiturnya, oknum-oknumnya. Ya. Nah dikasih bank garansi, bank garansi. Begitu udah jatuh tempo, nggak dibayar sama debitur, terpaksa bank tuh bayar ke pihak ketiga. Itu dibayar, dijadikan kredit mudah kerja. Belum udah kerja, kan harus tekan penyedia kredit. Nggak ada yang tekan wajib itu. Jadi banyak bank garansi itu tanpa ada penyedia kredit. Jadi itu yang paling mengerikan untuk bank garansi. Ya. Harus kan sebelum bank garansi diberikan ke nasabah itu ada surat pernyataan tertulis notaris bahwa apabila dia nggak bayar, maka dia bank membayar dan berhutang ke bank. Ya. Ini enggak. Tetangga PK-nya nggak mau. Saya alami sendiri itu. Dan ada penekanan pada evaluasi risiko kredit. Itu maka sejak krisis moneter itu tahun 1998 itu momen bagi bank sentral untuk mengatur pengelolaan risiko, risk management, ya, sama GCG, Good Corporate Governance, ya. Itu kan kadang-kadang disatukan itu. Jadi mata kuliah risiko ada GCG juga di dalamnya, ya. Sebenarnya dipisah. Kita belum ada mata kuliah GCG kan. Kalau di sisi ada mata kuliah Good Corporate Governance. Itu teman saya yang bikin buku itu tentang GCG itu.
Ya kualitatif ya, kualitatif sih. Lihat kualitas register kredit. Jadi ya Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 sama Undang-Undang Nomor 10 tahun 99, kredit itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-minjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak konsumen untuk melunasi hutangnya. Dan juga waktu berhenti. Sebentar saya minum kopi ngantuk banget sebentar ya. Lupa sehari ini saya puasa. Saya minum kopi. Radius kredit itu tergantung pada fungsinya. Berdasarkan fungsi sebagai penggunaan, berbagai penggunaan kredit ya, fungsinya itu apa? Untuk penggunaan itu apa? Misal ada kredit diberikan untuk investasi, namanya kredit investasi. Ada diberikan untuk membiayai modal kerja, nama KMK. Ada kredit diberikan untuk masyarakat untuk untuk membantu sifatnya konsumtif ya, seperti beli motor, beli panci, beli apa, beli kulkas ya, itu kredit konsumsi ya. Berdasarkan kan kreditnya KMK atau KI. Dari sisi untuk pengembalian ada juga kreditnya jangka pendek, jangka menengah, kredit jangka panjang ya. Ini jenis kredit yang digunakan oleh perbankan untuk mengklasifikasi berapa sih kredit yang waktu jangka panjang gitu, yang menengah, karena ada ketentuan di bank sentral gitu kan. Jangka menengahnya berapa, laporan seperti itu. Kredit jangka menengah berapa, kredit jangka pendek panjang berapa, jumlah saldonya dan nama-nama debiturnya. Dan cara pemberian ya. Cara ada yang kredit akseptasi, kredit penjual dan kredit pembeli. Akseptasi itu kayak dengan LC ya. Kredit penjual, berapa penjual, ya, pembeli. Sektor perekonomian atau sektor usaha ya. Jadi ini kalau dulu kan bank pemerintah itu dibagi-bagi, ada bank yang ngurusin pertanian itu bank BPD, Bank Widaya, yang ngurusin ekspor impor bank Exim, yang ngurusin ini apalagi itu, yang BBD, bank Exim, yang proyek jangka panjang mercusuar itu Bapindo, Bank Pembangunan Indonesia. Di Bapindo, Exim, BBD, itu dia ada 4, saya lupa sih. Exim, BBD, BDN, khusus dengan perdagangan, yang membiayai perdagangan itu BDN, Bank Dagang Negara. Itu ada pembagiannya. Karena kalau urus membiayai untuk perumahan BTN, kalau mengurusin UMKM, kredit kerakyatan itu BRI, ya, kecil-kecil untuk meningkatkan ekonomi desa, ya, usaha-usaha ekonomi menengah ya, BRI, ya, lengkap itu semua. Nah, kalau untuk yang terkait dengan umum, BNI itu umum tuh, Bank Negara Indonesia umum, ya, BNI itu ya dia sudah fungsinya. Sekarang fungsi itu hampir nggak ada itu. Nggak ada lagi bank ngurus pertanian. Kalau digabung mereka BDN, BDN, Bank Exim, BDN, BBD, Bank Exim, Bapindo. Jadi gabung itu. Jadi satu bank namanya Bank Mandiri. Bank Mandiri bisa memberikan kredit pertanian, bisa memberikan kredit industri, kredit kalau industri dulu Bapindo, kredit industri Bapindo. Pertambangan banyak Bapindo juga, kredit ekspor impor, Bank Exim, semuanya bisa diberikan. Kredit koperasi, ya, kredit koperasi, ya, sama dengan departemen koperasi, kredit profesi, ya, kredit perumahan, ya. Karena semuanya bisa. Sekarang bank itu bersaingnya ketat sekali sekarang.
Dulu kan nggak BDN nggak bersaing dengan BPD karena beda segmennya beda. PTN tidak merasa bersaing dengan BRI karena segmennya beda. Posisi jaminan ada kredit yang jaminan per orang, bortoh ya, efek, barang, dokumen. Nah, cara penarikan dari rekening kredit itu bisa terkait dengan rekening modal kerja ya. Ada rekening koran, ada rekening kredit berjangka lebih dari setahun. Rekening koran itu ada revolving, ada yang tidak. Ya. Ini bisa saja debitur itu memasukkan dana ke akunnya yang bisa tarik lagi. Itu nama rekening bekerja revolving. Return on the loan ya, on the loan itu. Jadi didasarkan pada return on asset, pendekatan return on assetnya. Jadi ada beberapa faktor yang pengaruhi return on the loan itu. Yang pertama adalah tingkat bunga pinjaman ya, pinjaman itu yang pertama ya. Pinjaman ini bunga itu termasuk bagian dari return on the loan. Ya. Gitu. Kemudian juga dari fee yang terkait dengan kredit itu bisa komitmen fee, manajemen fee, dan provisi itu semuanya masuk bagian dari pendapatan kredit ya. Kalau kita kasih kredit selama 3 tahun, ke depan baru provisi 3 tahun nanti dibagi diamortisasi selama 3 tahun pendapatan. Untuk terima pendapatan pertama pendapatan dibuka itu, manajemen fee itu. Nanti emosi sepanjang umurnya, sepanjang umur kredit ya. Itu fee base namanya, fee base untuk provisi, manajemen fee dan sebagainya. Kalau udah buka relasi bank, debitur itu kenakan lagi. Dan credit risk premium dari pinjaman tersebut juga akan menambah apa rate of loan rate, suku bunga kredit akan nambah. Dan juga tempat collateral backing of the loan. Ya. Itu juga dipertimbangkan juga. Kalau jaminan dari kredit diberikan itu dalam bentuk apa mesin-mesin, udah umurnya 5 tahun kan makin turun nilai jaminan itu. Nilainya jadi kalau di apa nanti dijual nggak bisa nutupi kreditnya. Ya. Dan bentuk nomor selanjutnya seperti compensating balance, reserve recruitment. Ya. Ini bisa mempengaruhi naik atau turun dari pendapatan kredit itu, ya, return on loan itu. Balas dari kredit yang diberikan oleh bank, nah, itu sesuatu bentuk compensating balance. Apa itu compensating balance? Compensating balance itu saldo nggak boleh tarik oleh nasabah. Misalnya kalau saya tabung di Mandiri, minimal saldo tabungan 100.000 bisa tarik. Nah, compensating balance itu kan seputarkan dananya, dapat uang bunga. Sedangkan kosopannya dikatakan 0 tuh. Ya. Terus compensating balance itu kan nggak dikenakan beban bunga kan. Oh, sorry, dikenakan bunga ya, tapi tidak dikenakan fee tambahan. Oke, saya ngantuknya. Oke, kemudian berikutnya kita lihat bagaimana penentuan interest rate of loan itu. Yang pertama adalah menentukan berapa
suku bunga kredit itu dari base lending rate. Ini cost of fund rata-rata dana di bank itu berapa? Ya. Ya. Jadi base lending rate tambah dengan credit risk premium atau margin. Jadi suku bunga kredit 14% itu pertama cost of fund 12% tambah dengan marginnya atau credit risk premium. Jadi kalau credit risk premium itu tergantung risiko dari nasabah itu, jadi calon debitur. Risiko tinggi berarti bisa 3%, 3,5% itu ya. Sehingga menaikkan suku bunga kredit. Jadi base itu merepresentasikan data tertimbang dari kapital dari lembaga keuangan, cost of capital, PACC. Ngitungnya kan keseluruhan. Yang itu untuk orang bagian treasury, bagian cabang. Ke cabang ngitung cost of fund. Base itu dari pusat, bukan cabang itu. Di base rate-nya misal 12%, itu cabang. Kamu boleh ini kan kebijakan dari kebijakan dari Pak Cabang itu. Kalau ngasih kredit, kalau sekarang kan kalau di Mandiri itu, kalau cabang belum tentu bisa diberi kewenangan untuk kredit, ada timnya tuh di Kanwil. Ya. Beda sama di Opino, semua dikerjakan di cabang. Ya. Diberikan otonomi. Sekarang enggak kayaknya. Ya. Bagian tersendiri. Dia bisa juga menggunakan LIBOR, ya. London Interbank Offers Rates tambah dengan credit premium. Biasanya kalau selalu pakai LIBOR itu kalau menunjukkan suku bunga terkait dengan ekspor impor. Kan biasanya kan importer itu kalau kita sudah bayar ke bank setting bank, importer belum bayar, nanti kita kena bunganya pakai LIBOR tambah rate tertentu, LIBOR plus 1% misalnya seperti itu. Itu pun itu kan kantor pusat bukan kita itu, ya, bukan cabang itu, kantor pusat di bank itu. Ada dua kategori fee base terkait dengan loan itu. Ya. Fee base itu di simbolnya F, ya. F. Fee base terkait dengan proses pinjaman, misalnya provisi kredit ini, ya, setting balance. Setting itu ya tadi itu yang kalau sudah punya tabungan, deposito, giro dan sebagainya. Deposito enggak ya, tabungan, itu giro. Atau kulit mana kerja revolving. Itu ada jumlah saldo nggak boleh tarik. Ya. Sebenarnya presentasi pinjaman tidak dapat digunakan oleh debitur. Ya. Reserve recruitment, ya. Recruitment itu cadangan cash yang dimiliki oleh perbankan dibandingkan dengan dana pihak ketiga. Ini yang GWM itu giro wajib minimum. Giro wajib minimum itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita bisa menghitung berapa return on loan itu sama dengan return on loan itu kan satu itu kan pokok, ya. Pokok satu ditambah dengan bunga sama dengan satu tambah ini nih K itu kalau di K ini kan return on loan, ya. Return on loan-nya adalah fee base tambah base rate tambah margin dibagi dengan satu dikurang closing balance dikali satu dikurang reserve.
reserve requirement terkait dengan itu, dengan jumlah cash ada di bank sama bank sentral ya. Itu wajib minimum lah. Ini punya bank. Dari rumusnya kita lihat apa ini? Kalau fee base-nya makin tinggi, maka return on the loan-nya makin tinggi. Return on the loan makin tinggi, kain tinggi. Kalau base rate-nya makin tinggi, maka return on the loan makin tinggi. Margin makin tinggi, return on the loan makin tinggi. Nah, pembagi nih. Jadi ini satu ini kurang kalau pengurang itu makin tinggi ya, pengurang makin tinggi ini yang 60 ini makin tinggi nilainya. Ya, ini makin tinggi. Maka pembagi makin kecil kan. Bisa 1/2, mana besar 1/2, 1/3. Ya besar 1/3. Ya, kecil 1/3. Makin kecil itu makin tinggi itu nol karena dia pembagi. Hubungannya negatif ya. Nah, kelihatan hubungan B dengan reserve. Kalau B itu naik, ya, kalau B naik, ya, kemasing B naik. Ya. Kalau naik apa? Menyebabkan dia kan sebagai faktor pengurang. Pembagi turun, pergi turun, hasilnya K itu kan makin tinggi. Ya. Nah, kalau di bank itu tadi menaikkan, misal dulu closing balance-nya 50.000, jadi 50.000 penabung itu boleh tarik dananya, kecuali tutup rekeningnya. Ya. Kalau masih rekening tutup minimal 50.000. Maksudnya sih untuk investasi, sebenarnya sih. Jadi bila nilai F-nya, ini F dan B ini, F dan B ini sama dengan 0 ya, berarti kan base rate tambah margin dibagi dengan 1 dikurang R kan, kurang R. 1 tambah R, selesai tambah R. Ya, 1 tambah R. Tambah R. Ya. Jika kalau ini 0, B-nya 0, oh enggak, sorry, kalau di B F-nya 0, B 0, maka F ini ada base rate tambah margin itu. Terbagi hilang. Bagi 1 kan. Kan ini kalau B-nya 0 kali kalau ke 1 kurang R kan 0. 1 kurang 0, 0. Jadi bagi 1. Ini hilang. Jadi base rate tambah margin bagi 1. Dapatnya base rate tambah margin. Jadi 1 tambah K itu 1 tambah base rate tambah margin. Sehingga K itu dapat berapa? K itu dapat 1. Ini kan 1 yang pokok ini. Tambah base rate tambah margin yang ini. Kurang 1. Kurang 1 ini kan dihapus 1, dihapus ini. Dapat K itu base rate tambah margin. Ya. Kalau F-nya sama B nggak ada. Ya. Jadi return on the loan yang dijanjikan satu makai itu sama repayment. Repayment kalau 1 tambahkannya itu di bawah harapan berarti ada default. Ya. Defaultnya misalnya contoh return on the loan-nya 1 tambahkannya kan bisa K itu 10%, berarti kan 1 tambahkan 1,1. Ternyata bukan 1,1 dapat 1,01. Sisa nggak dapat itu memang default. Jadi kalau kita lihat expected return itu kan probability kemungkinan dibayar kali 1 tambahkan. Maka kalau diperkirakan dibayar probability-nya 90%, berarti default risk-nya lah 90%, 10%. 1 dikurang 90. Ya, atau 1 kurang P, dapat 10%. Itu contoh ya. Loan rate misalnya 14%. Itu perlu dari base rate ditambah
dengan margin ya. Kalau beban fee base ya, atas loan 10,15% dari pinjaman. Kesimpulan 10%. RR reserve atau GWM itu 10% dari deposit. Ini data itu bisa kita hitung berapa return of the loan. Jadi return of the loan itu ini semasa tidur di semester 1 lewat ini nanti sekarang. Ya. Dan puasa lagi. Puasa nggak bisa kopi lupa senang kopi itu kan. Dengan untuk ini. Jadi contoh ya, jadi contoh di tas kita bisa hitung berapa fee-nya berapa. Sudah. Sudah. Udah bilang gas? Terus yang kerennya yang berapa? Untuk data yang dia mau melakukan data itu
Untuk yang itu jadi orang Batam hari Kamis itu kita. Semua lebih kurang habis saja. Oke, saya lanjut lagi ya. Ya, tukang taman lagi ngerjain di luar ya. Jadi setelah dihitung ya, dapat apakah berapa? 15,52%. Jadi dimasukin fee base-nya 0,0125, kemudian basic-nya 0,12, kemudian dimasukin tambah dengan margin 0,02, costing balance-nya 0,1, 1 dikurang GM-nya 0,1, dapat 15,52%. Artinya apa? Artinya meskipun suku bunga 14%, tapi return terima bank itu 15,52%. Ya. Jadi composting balance itu termasuk menaikkan K-nya. Jadi kalau di tabungan kamu itu tadi 50.000 hari jadi 100, saya itu return on loan itu kan naik itu. Naik ya. Kalau wajib minimum di bank sentral itu diturunkan, ya, maka akan menaikkan K, ya, menaikkan K. Tapi kalau bank sentral itu menaikkan giro wajib minimum, maka menurunkan kalau giro wajib minimum dinaikkan, maka itu loan-nya akan turun, ya, itu. Itu sebagai alat untuk kebijakan moneter. Kalau bank sentral mau mengetatkan jumlah uang beredar, maka gapnya dinaikkan, ya. Giro wajib minimum dinaikkan, ya. Atau sebaiknya dinaikkan suku bunganya. Tapi kalau bank sentral ingin supaya tidak meningkatkan sesuatu real dengan menaikkan uang beredar, giro wajib minimum diturunkan, maka akan meningkatkan pendapatan bank, ya, dari segi kredit, ya. Dan jumlah kredit akan bertambah. Kecuali kredit waktu Prodi manipulasi tahun berapa? Tahun 90-an dulu ya. Terus 9 sebagai moneter. Manipulasi itu ternyata tidak bisa menurunkan inflasi, malah menaikkan inflasi. Itu aneh. Itu fenomena yang luar biasa itu. Ya. Kalau manipulasi itu tujuannya kan menurunkan inflasi itu. Ya. Karena jumlah uang beredar ditarik ya, supaya inflasi turun. Ternyata malah naik inflasi. Jika ada beli malah meningkat. Ya. Inflasi naik, bingung untuk pemerintah. Ya. Kemudian ada tiga berbagai model pengukuran default risk. Ya. Ini metode lama. Ya. Itu ada 2, qualitative model sama credit scoring model. Waktu saya di bank tahun 90-an sampai tahun 99, saya kan corporate credit. Kita pakai ini, menentukan risiko kredit itu. Jadi kalau qualitative model itu kita pakai dari sisi apa? Misalnya 5C, informasi kualitatif dikumpulkan. Kemudian informasi pribadi, kalau informasi bank namanya, informasi bank itu melihat calon debitur itu pernah minjam di bank lain nggak, kemarin itu macet atau tidak. Dulu itu tidak efektif, kenapa? Kenapa tidak efektif? Jadi bisa kita berarti ke Bank Indonesia itu mendapatkan informasi si A yang mau minjam 1M contohnya. Si A, si B kan ada satu tim manajemen itu ada 3 orang. Si A, si B, si kita mintakan semuanya ke Bank Indonesia. Bank Indonesia mengatakan data tidak ada, berarti kan tidak ada masalah. Ternyata salah itu. Kenapa Pak? Karena dulu calon debitur itu KTP lebih satu. Kalau dia macet di bank A, ke KTP A. Kalau macet di bank, ini pindah ke bank B, pakai KTP B, KTP yang lain. KTP lain itu begitu ditulis ke BI nggak ada namanya, ya. Untuk KTP itu nggak ada. Ya, artinya tidak tercatat sebagai orang yang pernah minjam di bank dan macet. Jadi sehingga diberikan kredit. Jadi nggak efektif. Kalau sekarang efektif, karena sekarang itu kan nomor KTP itu seumur hidup kan nggak diperpanjang, jadi satu aja. Jadi kalau mungkin KTP baru pasti ketahuan. Kan dimintain kakak segala macam.
Nah, kakak itu juga nggak bisa palsu. Dulu bisa palsu kan, kakak saya bisa 4, 5. Aduh, kalau saya pindah ke Aceh, di Aceh sebagai kakak baru lagi. Kasih duit ya. Dapat KTP baru. Pindah ke Medan. Jadi buat kakak baru lagi. Dapat KTP baru. Bilangnya hilang ya. Macam lah alasannya. Jadi kalau kita kasih tip yang ada masalah sih. Kalau sekarang nggak bisa. Bisa. KTP itu berhubungan dengan SIM juga. Ya. Kalau SIM kan harus bukan nomor KTP. Muncul KTP sudah. Kalau bukan nomor KTP, muncul dua KTP, tak cak, oh kok sama nih fotonya. Nomor KTP bisa dipidana sudah. Bisa pidana sekarang itu. Ya. Itu. Ya. Nomor KTP itu bisa pidana loh. Salah penipuan yang mengelabui publik ya. Ini quality model itu. Jadi saya lihat misalnya kemampuan manajerialnya, lihat CV-nya. Dia pernah manajer di mana lo? Jadi direksi di mana? Di PTA. Dia cari PTA itu. Gimana kerja PTA selama dia pimpin? Ya. Kalau buruk saya nggak kasih. Saya tolak aja. Ya. Itu pernah saya ada contributor ya. Contributor itu kebetulan PTA boleh anak presiden itu sama Soeharto ya. Waduh, benar-benar ada hasil wawancara kan kita ketemu dulu itu nggak ngerti apa-apa datang itu dikasih jas kasih itu dulu modus itu sudah modul dulu itu kalau ngasih pinjaman kalau mau utang ke bank saya si A nih orang kuat nih mau pinjam kredit ke bank pemerintah yang datang itu bukan yang si A itu tapi si B si C si D B C D itu bisa sopirnya yang kan jadi direktur bisa tukang kebunnya bisa pembantunya. Jadi tambah konsultan yang mengarah-arah. Bisa dia datang yang pakai jas. Di kan tukang kebun itu bisa jadi direktur. Kalau dipoles di salon bisa lah. Penting rambutnya keren, kulit dibersihin, mandi susu ya. Kemudian juga pakainya beli mahal, sepatu juga. Nanti dampingi oleh konsultan yang cocok kredit, dampingi. Nah, saya nanya yang 3 itu pernah jawab nih, yang suka aja, Pak bisa nggak Pak diam Pak saya nanya dia, situ aja. Benar, belepotan, ya, belepotan. Orang anak sekolah itu, belepotan. Lagi setelah, oh mencak direksi, berapa ditolak? Begitu parah dulu itu, parah dulu. Pikiran di atas, oh berapa tolak ini? Saya nggak berani Pak kalau Bapak bahas ini saya nggak ikut bahas. Segitu ini. Udah jelas gitu, udah nipu gitu ya. Nggak tahu apa-apa. Masa mau dikasih juga, masa dibahas juga. Saya bikin pembahasan singkat, berapa 5 halaman atau 6 halaman analisis. Saya tolak aja. Terus dia kenapa tolak Ustaz? Ya gini Pak kondisinya ada. Di awal kelihatan, dia macam-macam bikin repot aja. Wah, nggak bisa nih Pak, ini pesan di atas sudah dikasih. Siapa pesan itu yang si A itu? Dia kan datang kan semua. Nah, nggak kasih. Ribut dari situ. Akhirnya saya pindah ke mungkin satu penyebab saya pindah daerah gak itu banyak lain saya gak keras juga ya kalau saya itu karena ngasih kredit yang nggak benar ini kan bank pemerintah itu kan duitnya dari pemerintah kan pemerintah duitnya masyarakat ya. Nah, salah banyak sekali saya seperti itu di bank berkredit selama 8 tahun setahun di ekspor impor 7 tahun di berkredit mana-mana 8 tahun lumayan lama aja ya. Jadi ya kalau sekarang mungkin nggak ada lah. Dulu kan agak. Ya. Yang kedua kredit scoring model. Scoring model itu ini saya pernah ngasih training, saya bikin scoring model sendiri ya untuk BPR. Peserta pelatihan itu orang BPR. PBS sudah ada sekitar 40 orang. Jadi pengen ikut pelatihan scoring model, kredit scoring model. Kasih lah, skala perampuan. Ya, tapi saya kasih obat sendiri, mana yang berpengaruh yang utama yang berdampak pada default risk atau financial distress. Kasih obat tinggi untuk kemungkinan dia nggak sanggup. Kasih obat ya. Itu seleksinya untuk melihat soal angka faktor penting yang mempengaruhi default risk. Apa saja yang mempengaruhi default risk. Sama kayak bersama Almansi Score kan gitu. Almansi Score itu bisa dipakai
variabel untuk credit scoring bisa pakai. Ya. Kemudian evaluasi tingkat relatif atau pentingnya faktor tersebut. Perbaiki nilai default list tersebut. Ya. Sudah mampu lebih baik melihat calon debitur dan nakal. Ini. Di data keuangan karena credit scoring itu sebelum besar di data keuangan. Kita mampu melihat reserve yang diperlukan untuk memenuhi kerugian pinjaman masa datang. Jadi ada dua tipe untuk menggunakan skill model itu, dua jenis ya. Pertama menggunakan linear probability model atau logic model ya. Jadi di dalam logic model diberikan dua variabel dan praktik bisa 3, 4, 5 kita beri. Ya. Kemudian linear diskriminan model ini bisa lebih dari satu ya. Bisa 6, 7, 8. Di praktik bisa ditambahkan lah sepanjang itu mempengaruhi. Ya, tapi konsep berpikir sama dengan ini modelnya. Satu model logit, satu enggak. Regresi. Hasil bersama. Jadi di semua model itu mereka menyampaikan hasil regresi model, hasil regresi. Nanti tinggal masukkan data-data dapat skornya berapa. Di skor itu dilihat apakah masuk area default risk-nya tinggi atau area default risk-nya rendah. Ya. Pertama kita lihat legit model. Ya. Di model ini memprediksikan nilai ekspektasi probability default bila pinjaman diberikan. Ya. Dia menggunakan data keuangan masa lalu seperti rasio keuangan. Jadi X itu rasio keuangan. Ya. Rasio keuangan. Jadi bisa aja rasio-nya bisa 3, 4, 5. Ya. Nah, Z itu adalah default. Z1 kalau dia default gagal bayar, 0 adalah tidak mengalami default. Nah, default atau enggak itu menggunakan Altman Z-scoring. Dalam Z-scoring itu misalnya, dia masuk ini nih kelompok yang default, berarti dimasukkan di logic model lah 1. Dari sisi Altman Z-score itu dia masuk 0, masuklah di sini. Ya, seperti itu. Ya. Atau pokoknya betul-betul dari data keuangan misalnya debitur A itu kualitas berapa? Kualitasnya macet berarti 1. Kualitasnya masih kurang lancar, itu bermasalah, itu anggap 1. Kalau nggak bermasalah, anggap 0. Dan seperti non-performing loan, anggap 1. Kalau bukan non-performing loan, seperti misalnya lancar dan perhatian khusus, berarti anggap 0. Jadi dikaitkan dengan variabel yang ada dalam laporan keuangan. B itu dapat B itulah koefisien parameter dari variabel X itu. Jadi di sini menggambarkan probability default dari peminjam. Ya. Jadi expected Z1 itu sama 1 kurang P. 1 kurang P sama default. Ya. Probability defaultnya. Kalau P itulah probability repayment. Kalau pembayarannya diperkirakan 80%, berarti default probability lah 1 kurang 70% berarti 30%. Ya. Nah, kemudian Z itu X-nya kemudian pakai X2, 2X-nya. Ini kan, ini artinya kan sigma XIJ bisa X-nya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Dia pakai X-nya ada 2, itu pertama leverage, yang kedua turnover. Ya. Leverage sama turnover. Ya. Jadi leverage sama turnover itu dianggap satu variabel yang bisa mengukur tingkat apakah dia kredit macet atau tidak, apakah dia default atau tidak. Kenapa? Kalau debt itu ini kan semakin tinggi utang ya, berarti Z kan makin tinggi. Z makin tinggi. Kalau makin tinggi Z, defaultnya makin tinggi itu. Kalau semakin tinggi berarti Z itu mengarah ke 1 hasilnya. Ya. Jadi kalau
Bisa saja asumsikan calon itu memiliki DE-nya 0,3 saat 20. Maka volatility defaultnya lah perkirakan Z-nya 0,35. Ya. Maksimal berapa? Maksimal 1 kan? Minimal 0. Ya. Kalau 35 defaultnya ya kondisi tinggi ya. Sama seperti RPL-nya 35% sama. Ya. Konotasi mirip seperti itu. Linear discriminant model ya, boleh membagi pinjaman dalam dua kelompok, itu default list dan itu high dan low. Kalau high itu kalau dia rendah, Z-nya rendah, Z-nya di bawah 1,8, ini berapa 1,81 ya benar. Jadi kalau sekolahnya di bawah 1,1 berarti high risk ya. Tapi kalau di atas 1,81 berarti low risk, low default risk. Kenapa gitu? Karena kalau digunakan menunjukkan semakin tinggi semakin baik. Seperti misalnya X1 itulah pegang kapital dari total asset ratio itu makin tinggi makin baik itu kinerjanya. Karena X2 return earning total asset makin tinggi makin bagus ya. Bagus karena turnover di earning before interest and tax bagi total asset makin tinggi makin bagus. Juga market value equity per book value makin tinggi makin bagus karena price pasar positif. Karena turnover aset ya, makin tinggi turnover makin bagus. Nomor X5 ini. Sehingga karena posisi bagus maka Z pasti tinggi kan positif semuanya. Satu positif 1,2 kali X dan seterusnya positif. Yang kita lihat koefisien parameter tertinggi itulah di X3 3,3. X3 itu apa? Earning before interest and tax bagi total asset ratio. Nah ini hasil operasi. Operasi dibandingkan aset digunakan. Semakin tinggi itu Z makin tinggi sehingga defaultnya makin low. Yang rendah apa? Rendah itu kontribusi lah S4. S4 itu market value, ini kan market value equity. Karena pasar itu belum tentu tepat menilai fundamental perusahaan itu pasti. Karena banyak isu lain yang terlibat spekulasi dan sebagainya. Maka kontribusi cuma 0,6 dalam bentuk Z. Yang kedua apa? Yang kedua adalah X5. X5 itu turnover asset. Yang satu rendah ya, makin tinggi tapi kontribusi cuma satu. Tapi termasuk lumayan lah ya, ada kontribusinya. Nah, jadi kalau tadi seketika Z-nya makin tinggi, pasti masuk low default risk, kalau rendah high default risk. Ini contoh misalnya, contohnya risiko keuangan dari perusahaan itu S1, S2, S3, S4. Ini diketahui, itu di laporan keuangan. Dimasukkan ya, rasio negatif X2-nya negatif. S3 negatif, S2-nya 0 ya. Kalau negatif berarti kan rugi nih, kerugian. Ya. S4 menunjukkan perusahaan ini levelnya tinggi, 0,1. Ya. Dia meskipun rasio modal kerjanya S1, rasio turnover menunjukkan kondisi liquid dan dapat bertahankan volume penjualan. Namun hasil berapa itu? Hasil 1,64. 1,64 berarti kan di bawah 1,81. Berarti potensi default tinggi. High risk. 1,64. 1,64 karena pertama S2-nya 0. Dan S3-nya negatif paling rendah. 3,3 kontribusi besar tapi negatif. Itu pemicu utama, dua itu. Ya. Kenapa risikonya rendah 1,64. Apa problem diskriminasi analisis ini? Yang Altman. Pertama, pelaku pemijam dikelompokkan secara ekstrim, yaitu default dan non-default. Padahal yang ada juga yang berabu-abu ya, bisa default, bisa enggak. Potensi, ada dua potensi, kalau betul itu. Tapi ini enggak ada. Tapi kalau
Tulis Alman model yang baru itu ada itu. Gray area namanya. Ada. Sudah ada alasan kuat secara ekonomi bahwa bobot tertimbang dari masing-masing variabel akan konstan setiap periode. Iya, memang iya. Di Alman Score itu selalu merilis modelnya itu di mana dalam model terbaru itu koefisien parameter masing-masing itu berubah-ubah. Ya, berubah. Karena data terbaru. Itu kan dari data empirikal. Dia konsultan, punya data banyak, empirikal. Kita bisa digunakan untuk membangun model ini digunakan relevan untuk perusahaan besar dan namun kadang-kadang digunakan untuk perusahaan kecil. Jadi kalau seandainya dia riset data empirikal perusahaan UMKM dibandingkan dengan besar pasti hasilnya beda. Ini kan tidak ada petunjuk bahasanya ini untuk perusahaan besar aja loh, perusahaan kecil aja loh nggak ada. Ada beberapa model baru dalam perhitungan default. Ada 3. Pertama mortality rate approach, yang kedua Rarok tadi, ketiga option model. Coba sesuatu. Pertama mortality rate approach. Secara umum konsepnya sama kayak NPL lah. Ini jumlah kredit yang bermasalah dibagi total kredit yang diberikan. Ini apa? Total, ini kalau obligasi kan bisa disampaikan kredit juga. Total nilai obligasi yang default tahun pertama itu pertama yang diterbitkan ya. Bagi total value bond yang outstanding tahun pertama penerbitan itu. Ini kan sama ke NPL. Kalau makin tinggi, tingkat mortality rate tinggi, sehingga kredit itu akan macet. Negatif kemacetan. Rarok model nih. Jadi modelnya populer yang digunakan untuk mengevaluasi kredit berdasarkan pada data pasar. Rarok model. Yang diperkenalkan pertama kali oleh Bankers Trust. Bankers Trust itu sekarang dikunci oleh Yes Bank. Dan formula seperti Rarok itulah pendapatan setahun ya. Ini pendapatan bersih ya. Jadi setelah dikurang dengan kita bersih ya. Jadi kalau kesopannya 10, semua kredit 12 berarti 2% itu. Bagi dengan total risiko atau kapital risiko, total potensi kredit yang tidak kembali berapa. Misalnya contoh, duitnya 100 juta. 80% bayar, 20% nggak bayar. 20% berapa? Dari 100 juta, dari 20 juta. Nggak bayar. Bagi 20 juta, bukan 100 juta. Ini political frekuensi distribusi spread perubahan dari obligasi ini obligasi. Jadi kalau dalam distribusi normal itu risiko itu ada dari alfa ini. Risiko itu yang dulu ekspektasi sama kiri kanan. Ini kan yang mendekati ke X-min ya. Jadi masih bisa clear sama. Harusnya kan kalau mau lebih valid lagi, error risikonya 0 itu garis lurus, tapi kan nggak ada. Contoh Rarok seperti ini. Bila evaluasi kredit risk dari loan dari debitur triple A. Estimate of loan or capital risk dengan asumsi apa? Karena level of rate dari tipe A itu bond adalah 10%. Durasi 2,7. Jadi kalau dia utang ada durasinya. Terutama obligasi. Risk premium pada konsumsi ini 1% dari pinjaman yang diberikan adalah 1,1 ya. Jadi kita menghitung berapa penurunan nilai dari kredit itu untuk dapatkan angka yang dibagi ini. Ini. 1 year's income of loan. Yang penurunan nilainya berapa? Oh, ini pembagi yang di bawah ini. Ini.
loan of asset risk of capital risk. Ini dapatkan di sini. Perubahan nilai yang dari obligasi yang turun. Jadi min durasi kali total saldo utang itu dikali dengan rasio antara perubahan suku bunga dengan bunga sekarang. Ya. Itu 10% ya. Bunga sekarang R itu bukan sekarang 10%. Di 1 tambah 10% 1,1. Kalau perubahan R-nya dari mana? Ya. Itu progresi 1% dari pinjaman diberikan adalah 1,1%. Jadi perubahan suku bunga diperkirakan 1,1%. Ya. Ini dapatnya minus 27.000. Ya. So, nilai nominal loan itu $1 juta ya. Risk amount atau perubahan dalam nilai pasar akan menurunkan kualitas kredit 27.000. Ya. Jadi pembagi 27.000. Sekarang kita hitung berapa income loan. Income loan itu yang net ya. Income loan itulah spread ya. Nah, spread aja bisa base rate dikurangi suku bunga kredit dikurangi base rate. Dapat 2 juta. Udah fee. Fee itu yang di luar komponen dari suku bunga itu. Suku bunga komponen ada 2 aja, base rate sama margin kan. Spread sama margin. Nah, itu dia ambil selisih antara suku bunga kredit dengan base rate. Ini sih 2%. Ya. Nah, kalau fee terkait dengan fee provisi dan sebagainya itu 21%. Berapa 3.000. Ya. Jadi 3.000 itulah yang net bersih. Ya. Bukan pendapatan keseluruhan yang bersih. Karutnya yang bersih 3.000 ya. Jadi hati-hati kalau jangan masalah cari ini. Cari pendapatan itu suku bunga berapa? 10%. Ya, 10% tambah 10%. Jadi 11%. Dikali sejuta. Bukan itu. Ya. Jadi ini cara hitungnya. Logika kan sudah pasti ngitung suku bunga kali bagi pokok kan 1 year's income on loan. Enggak ya, enggak. Kita hitung spreadnya tambah dengan fee base. Dibagi nilai obligasi yang turun ya, karena COVID. Dapatlah 1,1%, 11,1%. Rarok dari calon debitur itu 11,1% dibandingkan dengan itu, dengan ROE-nya perbankan itu. Ya. Dari perbankan di sini berapa? Kalau angka ROE, misalnya bank itu kan bisa bank B. Di calon debiturnya data rarok calon debitur itu 11,1%. Bank B itu ROE-nya itu 10%, maka diterima gratis ROE. Tapi oleh bank itulah 12%, tapi rarok dari calon debitur 11,1%, nah berarti itu enggak pas, nggak bisa terima. Ya. Selain itu lah mengapa persentase. Dia menghitung rarok itu. Ini persentase. Misalnya contoh pendapatan setahun per dolar loan itu yang netnya lah itu 0,3%. Ya. Jadi itu misal lagi seperti income per lentah 0,3 sen atau 0,03. Kemudian percentage storage kalau ekstrim di tinggi, debitur ini di sini adalah 4%.
4% itu kan dari ini kan apa begini nih tulisnya muncul 0,4%, ya. Dalam populasi tipe ini yang tidak dapat ditangkap kembali adalah 80%. Dan jumlah default di situ, yang pikiran default itu, posisi ini kan contoh sebelumnya, kan defaultnya 27.000. Nah, dia pakai persentase 4%. Kemungkinan itu tidak bisa ditagih sama sekali, itu 0,8% probability-nya. Sehingga betul-betul hasil itu nggak bisa tagih itu 0,032 atau 3,2%. 0,003 bagi 3% dapat 0,33%. Roknya lumayan nih, kalau di bank itu berapa roknya? Tahu. Dan berikutnya ini. Tutup. 4243. Itu opsi model. Jadi yang ketiga opsi model. Ini model ini digunakan pertama kali oleh KMP Corporation, dibeli oleh Modi Info 2002 dengan nama Credit Monitoring Model. Jadi CMM. Lembaga keuangan menggunakan model KMP ini untuk menentukan expected default risk versi EDP perusahaan besar. Ya. Jadi menentukan default risk-nya. Jadi gini, mekanismenya seperti ini. Itu ada menentukan nilainya itu menggunakan Black-Scholes model. Jadi option itu menentukan nilainya ada dua model. Pertama binomial model, yang kedua Black-Scholes model. Setelah akuntansi kita hanya mengakui Black-Scholes model binomial enggak. Kemudian itu agak lebih ribet. Nah, ini dari sisi si peminjam ya, debitur. Ada teori opsi di sini. Kalau seandainya ini kan garis bawah dia lah A1 aset dia 1, aset dia 2. Contohnya ini aset. Kemudian utangnya di B ini. Utang. Jadi kalau asetnya itu di bawah B A1 ya. Pasti dia akan macetkan kredit. Ya. Kalau dia macetkan kredit, maka dia rugi sebesar kredit yang dia terima. Ya. Tapi kalau aset itu A2 ya, di sini, di titik ini, maka cenderung dia itu akan bayar kredit. Kenapa? Kalau nggak dibayar kredit kan disita. Disita menyebabkan nilai kreditnya jatuh itu. Misalnya kreditnya ada 10 miliar. Aset disita itu oleh bank nilainya 9 miliar, dijual cuma 2 miliar. Jadi dia masih punya utang lagi dengan bank, itulah 10 miliar kurang 2 miliar 8 miliar. Dikejar terus oleh bank sampai dia mati. Itu dia bisa meninggal. Jadi sudah meninggal. Itu berat dia. Di sisi bank ya, bank itu kalau seandainya A1 ya, A1, maka dia sebenarnya kalau dia di contoh tempo Sitika dijual asetnya cuma sampai di sini, maka dia rugi ya sebesar selisih ini, antara pokok diberikan dengan yang diterima. Tapi kalau dia itu asetnya A1 ya, bank itu nggak ada masalah karena kan dia itu tetap berapapun keuntungan debitur itu tetap diterima fix, kecuali kalau dia ini yang saya itu apa namanya bagi hasil juga bagi hasil ya. Sehingga itu opsi. Jadi kalau seandainya di bank itu melihat nilai aset gunanya di bawah pagu kredit, kemungkinan debitur itu akan menjadi posisi ketika akan mungkin dimacetkannya. Kalau macet cepat tindakan ya. Kalau lama-lama makin rugi bang, karena aset itu menyusut. Ketahuan ya sudah ditimbulkan seketika.
Itu keterangan penjelasan tadi. Dan itu dapat saya sampaikan di sini. Saya tunjukkan jam 10:04. Saya nanti ada dapat jam 10 ya. 10:04. Jadi ya, kalau pertanyaan sampai sini, silakan. Ada pertanyaan. Memang saya ngantuk banget ya. Saya malam jam 1 saya tidur. Ya. Saya bisa minum kopi. Saya kita puasa hari lupa. Untuk jadi kopi di patok. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan ya, mungkin saya buka absensi dulu ya. Absen dulu. Absen dulu. Sini aja ya. Di kampus. Bulan ketiga saya. Tiga saya pasal share screen. Screen. Dari kuliah ketiga ya. Kelihatan belum kelihatan? Lihat, Pak. Kelihatan, Sudah, Pak. Pak. Yang utama India Larasati. Ini di antara ini ada yang bimbingan sama saya nggak? Di skripsi. Azra bimbing sama saya? Saya sama Bapak Sparta. Yang lain ada nggak sama saya di sini? Kan nanti Sabtu besok kita ketemu. Saya Pak, ada, Sabtu, Pak. ada Azra, siapa lagi di sini yang bimbing sama saya? Ada? Ini cuma saya, Pak. Kamu aja. Oh, yang lain. Oh ya. Berarti di sini nggak ada satupun ya? Pak. Yang Malaysia itu ada 14 ya, 14. Tapi saya bisa 8 karena apa? Banyak dosen yang nggak dipilih oleh mahasiswa. Jadi kalau dosen-dosen kalau sudah nggak pilih dosen, kalau dapat dosen yang nggak bukan kesukaan saudara, nah itu ya asosiasi saya kasihan ya itu. Tapi pastilah karena saudara dapat dosen yang nggak dipilih oleh mahasiswa ya. Itu risiko ya. Tapi saudara harus cepat ambil keputusan. Kalau di bulan pertama nggak ada perkembangan, saya kasih tahu prodi ya, untuk dipindah-pindah. Pindah. Karena saya sengaja ke prodi itu beritahu, pokoknya ikuti pilihan mahasiswa, karena itu yang mempercepat kelulusan dia. Kalau mahasiswa nggak pilih dosen itu dapat itu juga pelambat. Saya amati sejak tahun 2000 kapan? Mulai tahun pertama itu 2008 ya, skripsi. Sampai saya sebelum saya di wakil 1 2015 itu kasihan tuh mahasiswa banyak numpuk skripsi. Waktu saya di wakil 1 saya berikan semua itu. Saya mati, ternyata itu penyebabnya. Saya tanya mahasiswa, kenapa kamu itu? Ya karena ketakutan, ada sampai yang hampir gila loh itu, gila. Bahasa IPS, satu orang hampir gila, satu lagi menghilang. Oh banyak menghilang. Yang gila itu yang kasihan tuh. Lama lupa saya itu. Waktu saya di prodi melapor sepak itu ada satu mahasiswa udah setahun lebih nggak menemui pembimbing karena ada ketakutan. Dia mau ketemu, dia nggak mau ke SBS, nggak mau ke SBS. Lihat data SBS ke gemeteran, nggak mau ke kampus SBS. Jadi ketemulah saya mungkin udah pernah cerita di sini. Ketemu saya di Kemcik ya, Kemcik. Saya di kampus ke Kemcik ya. Ke Kapolri udah di situ duluan, saya terakhir ke situ. Akhir
Saya lihat anaknya langsung nangis anaknya. Jadi saya itu nangis dan cerita nangis. Enggak bukan ibu cerita sama saya bahasa anaknya udah setahun di dalam kamar aja, setahun lebih, ya nggak keluar dari kamar. Bayangin tuh setahun lebih dalam kamar aja. Anak depresi berat tuh, udah saya bilang, bisikin ibu, ini bisa gila nggak ibu? Dibilang bisa gila. Itu Pak, ibunya nangis tuh, sama suami datang, sama papanya. Lama cerita, ada 1-2 jam masih cerita. Akhirnya saya cerita banyak, akhirnya mau dia tuh, saya bujuk-bujuk dalam kampus. Ya. Lama saya bujuk-bujuk itu. Dia suruh ngomong, nangis terus. Jadi supaya rupanya permasalahan ini waktu dia bimbingan, ya, salah satu sebelum masa itu ada pejabat namanya wakil satu saya gantikan itu pindah ke Perbanas. Dia bimbing sama itu. Pernah proposal dilempar oleh dosennya ke muka dia. Kan shock dia tuh. Dilempar. Sejak itu diganti ke dosen lain. Tetap nggak mau datang itu. Stres itu. Pas bilang sama Kapolri ini penjawabannya ini semua. Itu akhirnya 3 tahun terakhir itu selalu saya utamakan mahasiswa itu dikasih bimbing itulah apa yang dipilih. Jadi makin sini itu mungkin banyak dosen nggak dipilih mahasiswa, mungkin masih kinerja gitu. Banyak yang dipilih. Tapi kan Prodi punya kebijakan kalau nggak dikasih Pak gimana? Ya udah akhirnya sampai 14 orang ambil 8 berarti berapa? 6 orang pergi ke lain. Sekarang 14 itu memilih sambil 8 6 orang ya. Nah, itu kasihkan ke dosen yang itu kasihan itu ya. Saya nggak lupa siapa aja nama saya milih saya itu ya. Nah, saya kira kamu kalau sama saya karena pilihan kamu rajin ya 4 bulan selesai gitu ya. Selesai. Iya, Pak. Selama kreditnya. Nggak tahu teman-teman kamu ini semua dapat siapa ya. Tapi itu kalau ada masalah itu ya cepat kasih tahu ya. Mau kalau ada juga masalah dipengaruhi. Kamu nggak suka ini sama saya aja, jangan lah. Ya, itu kan mahasiswa jadi nggak enak kan bilang enggak kan. Kalau dosen seperti itu, kamu kalau sama saya aja, sama aja. Bilang ke prodi jangan dipengaruhi mahasiswa, biar aja jadi milih. Ya karena kan stres kasihan itu, gimana bisa cepat lulus kan. Karena ada apa? Ada statement juga dari alumni itu mengatakan, wah IB susah lulusnya. Padahal enggak juga itu, tergantung dosennya. Yang mahasiswa lambat ngasih tahu gitu. Nggak tahu, saya kan minggu depan udah nggak jadi K1 lagi. Saya udah selesai, udah 7 tahun lebih ya. Jadi digantikan oleh pejabat lain. Tunggu aja siapa ganti. Nah itu saya style ini berbeda ya. Jadi style orang itu memimpin itu beda-beda. Gaya beda-beda, nggak bisa ditiru itu, nggak bisa tiru. Menangani masalah juga beda-beda. Jadi nggak ke depan saya nggak tahu seperti apa lagi modelnya. Ya. Kemudian tetap lebih baik pada saya. Nah, dia aja kan jumlah sudah naik terus sama saya. Karena ada perbaikan dulu parah itu. Jadi dulu itu jumlah mahasiswa yang numpuk skripsi itu lebih dari yang ngambil. Kalau ngambil 100 numpuk 200. Parah itu. Ya. Setengah mati itu. Sekarang itu agak berkurang. Tapi itu masih ada juga ya. Mahasiswa ada mahasiswa nggak muncul-muncul karena bisa stres tuh. Saya pengen ketemu mahasiswa itu. Ada banyak mahasiswa itu. Kenapa nih? Pada datang Pak. Jangan ada stres ya, stres. Kalau saya kan tiap minggu saya WA, kalau nggak apa WA di grup ya. Siapa nggak datang? Berdua 2 minggu datang. Saya tanya itu, saya capri. Nah mungkin dosen lain sekian sibuknya nggak sempat ya, nggak pendidikan mahasiswa gitu. Ya. Kenapa sebegitu? Karena anak saya kan juga mahasiswa kan. Anak saya pertama itu saya mulai kerja ya. Terus yang kedua juga udah kerja. Yang ketiga nih yang mau masuk kuliah nih, nggak sempat. 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan paling tua. Yang nomor tiga itu jarak jauh dengan nomor 2, 8 tahun. Dia masih anak saya nomor 3 itu lulus SMA tahun ini, 1 lulus SMP. Dia masuk kuliah sama masuk SMA. Ya. Itu kasihan itu. Untungnya mahasiswa anak saya lancar aja ya. Saya bilang sama dosen itu hati-hati loh jangan persulit mahasiswa nanti karma itu berlaku. Nanti anakmu dipersulit gimana sama dosen? Gimana rasanya? Tapi diam aja dosen kan karakter ya, saya karakter.
saya susah juga mengatur dosen karena dosen itu merasa hebat. Itu nggak mungkin. Itu yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan sudah cepat lulusnya. Kalau udah kenal cepat sekali tahu prodi, ya sekali tahu prodi. Kalau nggak paling tidak kasih tahu saya juga. Saya kan anggota senat masih ada. Di senat bisa saya ngomong. Kalau jadi peningkatan jumlah mahasiswa yang nggak tepat waktu lulus ya lebih dari 1 semester itu berbahaya. 4 bulan bisa kok mahasiswa, apa susahnya? Ya. Tiap minggu ketemu sama pembimbing, 4 bulan selesai, pasti selesai. 4 bulan dikejar terus nggak selesai. Ya, apalagi data gampang. Yang susah itu mahasiswa yang nyari dosen nggak ketemu. Sekali ketemu langsung cuekin kan, tensin banget. Ya. Jadi makanya saya ada beberapa dosen nggak di akuntansi ada 3 dosen nggak dipilih mahasiswa. Nggak usah sebut namanya. Saya ada datanya. Di manajemen itu lebih banyak lagi, ada 5 atau 6 dipilih oleh mahasiswa. Tapi tak diberikan mahasiswa pembimbing, itu waduh nasib nih sebenarnya. Ada dikasih 2 pembimbing juga, dikasih 1 juga. Jadi sekarang gini aja, kalau kamu ketemu pembimbing yang tidak kamu pilih ya, banyaknya berdoa ya, mudah-mudahan artinya diperbaiki oleh Allah. Jadi banyak doa aja, kan nggak selama. Kalau dia mood kan siapa tahu kamu cepat lulusnya. Dan satu yang perlu sudah harus kuatkan, pertama jangan patah semangat ya. Mental harus kuat. Yang ketiga, kamu kan bayar. Jangan takut menghadap dosen pembimbing itu. Kamu kan bayar. Bayar berapa? 6 kali 1 SKS berapa? 1 SKS. Berapa SKS? 1 SKS 300.000. 1 SKS. Satu semester. Berapa? SKS-nya 300. Nah, 300 kali 6 berapa? 3 kali 6? 1,8. 8 juta suruh bayar. Ya. 1,8 juta bayar hak kamu 14 kali pertemuan sampai kuliah juga. Ya. Kalau 3,6 juta, 1,8 juta dibagi 14 berapa? Bagi 14 berapa itu? 100.000 berapa itu? 400.000 kali 14 ya. Mungkin 100.000, 100 ya 100 berapa? 400.000 bagi 10, 40.000. 135.000 itu sudah datang, saudara. 2 minggu dengan datang, so hilang 135.000 itu sebenarnya. Ya. Misalnya semesternya bisa ketemu dosen cuma 2 kali. Berapa sebagi itu? 2 kali berarti 14 kali kurang 2, semua 12 kali 140.000, besar rugi sekitar 1,5 juta. Ya. Bisa tuntut sebenarnya. Besar di kuliah seperti itu saya hitung. Saya untuk kuliah 1 semester cuma 1 semester 36.000, 30.000 1 semester, 36.000. Kalau SPP saya 1 semester 36.000, 30.000, 27.000, ingat 27.000 1 semester. Ya, itu masih saya hitung per SKS berapa sih? Ya, dulu kan pakai paketnya. Sekian. Nah, terus kalau ke pertemuan berapa? Jadi pertemuan itu berapa rupiah gimana? Tapi saya nggak mau rugi, saya tak datang. Kalau nggak datang saya merasa rugi dengan rupiah karena uang itu dari uang tua saya tanggung jawab. Itu juga kalau sudah deskripsi, jangan takut ya, jangan takut ya. Jangan takutlah, harus kamu berjuang untuk hak kamu itu ya. Itu sebenarnya. Itu ya. Jadi mudah-mudahan cepat lulusnya, yang lama-lama di IPS makin cepat makin baik ya. Lama-lama kasihan itu ya, saudara. Kalau sama saya kadang-kadang keras, kadang suka berledak ya. Jadi kalau sama itu harus jangan mudah tersinggung sama saya. Saya bimbing saya, jangan tersinggung sama saya gitu. Jangan suka tersinggung dan ngambek. Saya nggak suka masalah ngambek dan suka tersinggung dan pemalas, nggak suka saya. Ya. Seolah bisa tepat waktu 4 bulan selesai, ya, 4 bulan selesai. Kalau nggak selesai, saya suruh, udah kamu pindah ke dosen lain aja semua. Karena kamu nggak capai target. Gitu. Pindah kalau Pak sama apa ya, kalau sama masuk serajin ke dosen. Gitu. Jadi dari 11 orang lulus semua aja. Satu lagi mau ujian. Ya. Jadi nggak ada yang pending mahasiswa saya. Ada satu yang pending pindah di dosen lain, si Alicia yang itu bukan serang saya, udah mau ujian, sudah terujian, masih juga sibuk kerja lain. Nggak ada daftar ujian. Udah sebulan lalu, aku udah terujian, ya Pak. Itu kan daftar ujian. Gila itu. Ya. Satu tuh meleset banget ya. Tak tahu kenapa. Sibuk dia tuh. Dia ngurus kakaknya. Kakaknya artis tuh. Suami kakaknya wakil gubernur.
Kamu tahu sendiri siapa wakil gubernur yang artis. Yang artis suaminya wakil gubernur di salah satu provinsi di Jawa. Kakaknya. Jadi asisten pribadi kakaknya. Kakaknya sibuk tuh. Ada wanita macam-macam mana-mana. Saya WA aja nggak dijawab gitu. Nggak jawab. Itu aja meleset ya. Jadi cepat lulus lah. Oke, saya aku lagi sini seperti India dan India. India? Nggak ada. Bayu? Hadir, Pak. Hadir. Azra ada. Hadir, Pak. Sadam? Hadir, Pak. Patrick? Hadir, Pak. Tika? Hadir, Pak. Nada? Hadir, Pak. Nada bimbingan sama siapa Nada? Dapatnya? Kenapa, Pak? Yang bimbingan sama siapa dapatnya? Bimbingan? Deskripsi? Oh, saya belum, Pak. Oh belum Kan 2019. Ini kamu kata berapa Azra? 2019, Pak. Sekarang semester 6. Enggak si Azra aku udah deskripsi dia. Saya 18, Pak. Oh 18. Berarti dia kalau kata 18 ini bukan? Kamu tak ngambil dong? Di sini bukan angkatan 14 yang ikut bukan? Oh iya. Oh, saya pikir angkatan sama si Azra semua. Berarti kamu senior dong sini. Siti Jumaiti mana? Hadir, Pak. Nah, berarti semester depan kamu banyak skripsi ya, misalnya 3,5 tahun ya. Ya, Iya, Pak. Linda mana Linda? Linda? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, Linda, hadir. Udah Revi? Hadir, Pak. Rahma? Hadir, Pak. Siti? Hadir, Pak. Fania? Fania nggak ada? Boleh 4 kali nggak masuk boleh. Amalia mana? Hadir, Pak. Paling dia tugasnya kalau dia sering nggak masuk berarti tugas tinggi yang rajin masuk ya. Tugasnya ada 3, itu kerajinnya satu tugas diberikan itu. Wulandari mana? Hadir, Pak. Jadi kalau dia ada terus itu ya tugasnya ada 2 kehadiran sama tugas yang sesuai tiap hari itu, tiap minggu itu. Siapa ini? Hadir nggak? Silakan. Hadir, Pak. Hadir. Kurus kamu sekarang, kau tuh gemuk nih. Kurus ya sekarang ya. Retno mana? Hadir, Pak. Kalau cewek dikata kurus senang banget deh. Ya. Kan nggak mau gemuk. Farhan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Si Nabila. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian si Nesha. Hadir, Pak. Kemudian si Adinda. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Maila Sofa. Hadir, Pak. Ya. Dulu ada masa bimbingan saya nama Sofa juga. Itu masih saudara sama kamu enggak? Ada kakak kelas di itu dia biasa dah. Namanya Sofa juga. Nggak ada, Pak. Enggak ada. Bimbingan skripsi saya semua udah kan diterima di PNS. Bagus kali enggak, dia kerja di itu. Dia kerja salah satu konglomerasi dan dekat sama ibunya. Jadi suami itu konglomerat, isinya ikut andil dalam grup itu. Adit di tangan kanannya istrinya itu. Masih baik itu, bagi urus pajak. Endang. Hadir, Pak. Gue konglomerat nih. Ini nasibnya nggak tahu kan. Kok bisa kamu jadi itu tangan kanan ibu itu? Oh, ini Pak, ibu itu kalau pajak dia nggak langsung di bawah dia langsung dicari orang muda yang bisa cepat bayar pajak. Dia kan pintar. Dia nggak dapat diterima, nasibnya nggak tahu. Saya Sofa ya lupa Sofa apa nih. Ada di Instagram udah punya anak, punya suami saya. Bagus ya. Mudah-mudahan kamu baik juga nasibnya ya. Oke, kalau nggak ada lagi nggak? Saya stop itu. Kemudian
kita foto lagi ya. Jadi kan ada yang belum difoto karena saya suruh mandi dulu ya. Besok itu harus mandi semua ya. Kalau nggak mandi saya remove aja. Masa nggak mandi ya? Ya. Jadi saya absen pertama saya mandi dulu, mandi nggak? Sudah mandi saya remove. Jadi foto pertama nggak dapat itu karena nggak mandi itu. Bandingin yang foto sekarang ya. Hitung ya. Bentar ya. 1 ya. Senyum dong ya, senyum ya. 1 sebentar ya. Nih. 1, 2, 3 ya. Lihat ya. Saya masukin ke mana? Di grup tadi lagi ya. Tadi. Ya. Nah, tadi berapa? Kalau pagi tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 enggak cuma saya ya. Sekarang berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sekarang 23. Jadi 4 orang yang mandi tadi. Ya. 4 orang yang mandi. Saya udah lupa nggak mandi, siapa aja udah lupa. Siapa yang nggak mandi? Maka di foto ketahuan siapa yang nggak mandi. Jadi besok kalau kamu nggak mandi, suruh remove lagi, suruh mandi dulu ya. Cuci muka lah ya. Masa itu, aduh kacau banget tuh. Ada mahasiswa saudara nggak mandi, pakai baju oblong, singlet, nggak pakai celana dalam, pakai sarung aja, kacau lagi itu ya. Kuliah masa itu ya. Minimal mandi lah. Ya. Ada juga yang pernah dulu ya. Mungkin nggak di kelas ini, kelas di lain. Itu dia off cam, gitu soal cam kan, tiba-tiba di kepala tuh ada handuk loh. Kamu handuk kenapa? Maaf Pak, saya lagi mandi, kalau mandi. Handuk, dia pakai jilbab, tapi karena seburu-buru buka, jilbab jauh, handuk ada tangan, pakai handuk jilbab, kacau gitu. Ya. Itu paling lucu banget, pakai handuk. Ada pakai sarung, ada juga pernah pakai sarung. Pakai selimut. Ini pakai selimut, jilbab pakai selimut. Jilbab dia lihat di kepalanya. Dua peristiwa itu kocak banget nih. Mungkin di rekaman saya itu ada, tapi nggak tahu yang mana kebanyakan rekaman di YouTube saya banyak, ada 1.900 rekaman. Susah nyari itu. Ada tuh peristiwa itu. Ya. Saya buka, maka kalau sudah kuliah itu siap ya. Kalau jilbab pakai jilbab dulu ya, sebelum jam 8 standby ya. Sudah mandi. Jangan nggak benteng lu depan komputer pakai kursi oblong, nggak mandi, bau lagi ya. Bau ke sini loh, bau sama saya itu. Dibuka buru-buru, masih mending laki perempuan yang jilbab. Apa yang dekat aja diambil ya. Ya mudah-mudahan ya sehat selalu sampai ketemu minggu depan. Dalam sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak. Banyak. Terima kasih Bapak Sparta, saya izin. Ya, sama-sama ya. Alhamdulillah ya Pak. Ya, sama-sama.